Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas Senin pagi kalian. Tentunya hari ini ada hasil dari Derby Manchester untuk mengawali hari pagi kalian yang positif. Dan seperti positif semangat kita, positif juga Rexona terus mensupport semua kegiatan Subathon ini, my friend. Dan kali ini tentunya dengan Rexona Men High School yang selalu memberikan inovasi-inovasi baru. Karena ini ada instant dry ya. Teknologi instant dry membuat ketek kalian tidak basah dan tentu memberikan kesegaran yang bertahan lama untuk seluruh komunitas, my friends. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli Rexona Men High School lewat link gua agar kita bisa terus disupport oleh Rexona untuk season-season berikutnya dari Subathon. Oke? My friend, hari ini gue pengen shout out dulu untuk apa? Untuk teman-teman kita yang terlalu siap absen-absen di kolom komentar. Ada penjaga lapas. Gila, penjaga lapasnya nonton, my friend. Ada yang juga lagi mensupervisi proyek reklamasi katanya. Ada juga penjaga es teh ya. Jadi banyak sekali komunitas my friends dengan beragam profesi. Gue sangat appreciate. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Oke, hari ini ada bahasan apa saja? Banyak sekali tentunya. Dan tentu kita akan mengawali dengan hasil dari Manchester Derby. Ya, dan untuk membahas in-depth dari kekalahan Manchester United atas Manchester City dengan skor 3-0, kita akan undang sahabat gue, Panji Suryono. Ini dari sisi taktik kita evaluasi dulu karena memang dari sisi sayap semuanya mati. Mbeumo dimatiin sama Nico O'Reilly. Kemudian di sayap yang berseberangan juga Kusanov mampu mematikan pergerakan dari Dorgu. Kemudian tengahnya juga kalah segalanya. Bahkan sebenarnya Ugarte yang dipasang tampil lebih jelek ketimbang Mainu yang masuk sebagai pemain pengganti. Gimana evaluasi lu tentang taktik dan pemilihan pemain terutama yang dilakukan oleh Amorim pada derby ini? Oke, menjawab pertanyaan lo nih, yang pertama, United selalu kalah di tengah, nggak cuman dari sayapnya maupun juga dari tengahnya. Dan ini yang gue juga heran dengan kenapa Amorim harusnya tahu menghadapi City dia akan punya gelandang yang dominan. Ada Rodri di sana, ada Reinders di sana yang energik, ditambah ada Bernardo Silva yang juga mobilitas tinggi dengan kreativitas juga. Dia memasang Bruno dan juga seorang Ugarte. Oke, Ugarte mungkin pemikirannya dibandingkan Casemiro secara fisikal juga memang yang udah lebih tua, harusnya punya fisik atau stamina yang lebih prima. Tapi menurut gue, Ugarte dalam even dari musim lalu sampai sekarang, dia belum menunjukkan sebagai DMF yang benar-benar solid. Sebagai orang terakhir di depan barisan pertahanan atau orang terakhir di depan barisan para defender-defendernya MU gitu. Dan even musim ini pun sempat juga Amorim lebih milih seorang Casemiro menjadi DMF utama, kan artinya Ugarte belum bisa menunjukkan bahwa dirinya sesolid itu. Kemudian ditandemin dengan seorang Bruno Fernandes yang lagi-lagi gue selalu bilang secara individual Bruno bagus, tapi posisinya dengan skemanya Amorim gue nggak bisa melihat masa depan Bruno di skema Amorim ini kalau Amorim ini nggak mau berubah dengan secara skema. Berada di posisi nomor 6 atau nomor 8, menurut gue Bruno seolah kehilangan kebebasannya, kehilangan keleluasaannya untuk mendapatkan bola, memberikan umpan-umpan, walaupun memang dia bisa memberikan crossing direct dari agak belakang ya ketika MU mendapatkan transisi menyerang. Tapi sekali lagi formasi ini lagi-lagi agak sangat rapuh. Gue selalu bilang formasi Amorim ini harus kuncinya adalah pemain tengah, dan menurut gue Ugarte secara DMF belum solid. Bruno juga bukanlah pemain yang ada atau cocok ada di posisi dua orang di gelandang MU dengan skema Amorim 3-4-3 ini. Sayap, ya lo tahu Amad Diallo di kiri, tadi gue nggak pernah melihat Amad Diallo nyaman, akhirnya beberapa kali dia pindah ke kanan. Mbeumo-nya pun juga bermain di kiri nyaman, dan akhirnya terlepas dari itu juga gue harus apresiasi juga pertahanan City yang sangat solid ya, bagaimana mereka cepat banget transisinya walaupun di 15 menit 20 menit amat 20 menit awal sempat kelabakan menghadapi skema transisi cepat dari MU, dan juga ada beberapa kali peluang yang walaupun tendangnya masih tendangan ke atas langit ya, ditambah juga tadi ada gaya-gayaan Amad Diallo yang malah mencoba tendangan gunting atau bicycle kick dibandingkan dia menahan bola biasa dan juga memberikan tendangan yang lebih pasti dengan kaki kirinya. Tapi ya itulah, mungkin inilah kualitas yang membedakan gitu, kualitas yang secara decision makingnya belum matang, kemudian juga akurasinya masih berantakan. Tadi banyak yang bilang ditambah di sebelah kiri
Abdul Qadir Krosanus tadi bermain cukup solid ya. Tapi gue sedikit bilang ya mungkin juga karena lawannya di sana adalah Patrick Dorgu gitu. Ini, aduh tadi kalau lihat gue live reaction, gue mau ngamuk sama Patrick Dorgu. Dibandingin Martial yang gue keselin juga zaman dulu, atau dibandingin Anthony yang gue juga sering sampai berbusa suka mengkritik dengan cara mainnya. Ini Dorgu yang benar-benar gue nggak tahu. Ini pemain benar-benar mediocre, nggak punya added value selain fisik ya, tapi crossingnya nggak beres, kontrol bolanya berantem sendiri, decision makingnya berantakan. Dari 10 umpan, dari 20 crossing, mungkin cuma satu atau dua yang bener ngarah ke tengah depan gawang. Dan satu sisi ya itu yang akhirnya membuat mati, karena kalau kita pindah ke sisi kanan itu kan mainnya kidal kan, berkaki kiri. Mbumo, Ahmad Diallo bahkan sering pindah ke kanan juga untuk mencari membantu seorang Mbumo dari sisi kanan berdua. Tapi Mbumo dan Diallo gue bilang dari sejak match awal, ketika mereka dimainkan bareng, ketika Diallo menjadi menjadi wingback kanan, Diallo si Mbumonya menjadi right wing, ini mereka berdua belum dapat secara chemistry, kohesi, dan akhirnya saling tumpang tindih gitu. Jadi ya kirinya mati, nggak ada yang bisa crossing, kanannya pun kayak bingung nih siapa yang mau masuk, siapa yang mau keluar dari Mbumo dan juga Ahmad Diallo. Dan akhirnya tadi berantakan. Mazraoui hari ini benar-benar sibuk untuk mengejar transisi dan akhirnya nggak keluar juga crossingnya. Tengahnya kalah, wingnya kalah, selesai. Dan MU bermain sangat naif, bermain sangat tinggi di akhir-akhir walaupun baru kebobolan 1, dan membuat akhirnya bertambah menjadi 2 gol, 3 gol, dan lain-lain. Ya, hampir 70 menit, Benjamin Sesko awal menghilang. Tidak ada kontribusi, tidak ada pergerakan yang berbahaya. Ini menurut lo apakah emang dia sebenarnya nggak capable, atau memang lagi-lagi masalah supply seperti yang dialami oleh striker-striker sebelumnya seperti Rasmus Højlund? Yes, gue juga tadi bilang di live reaction kalau Sesko ini benar-benar nggak kelihatan sama sekali, missing in action. Awal lo bilang oke, ya beginilah Sesko gitu. Jadi banyak yang nanya juga di awal musim, gimana lo ngeliat Sesko dibanding Gyökeres, lebih sukses mana? Gue bilang ya kalau sukses ya suksesan Gyökeres daripada Sesko. Karena problem utamanya adalah penyuplai dan rekan-rekan di sebelahnya gitu. Sesko kemarin nyetak gol, lihat crossingnya enak banget dari Eze, dia tinggal tap in. Dan itu pun juga bukan semerta-merta skema gampang ya, karena untuk mendapatkan situasi seperti itu butuh kerjasama dari tim untuk mendapatkan momentum seperti itu. Dan Sesko tadi tidak dapat supply. Tadi gue bilang Dorgu sangat stupid, bener gol setengah mati. Jadi kalau orang bilang kasih dia waktu bang, nggak bisa. Lo nggak bisa kasih dia waktu karena MU nggak punya back kiri lagi gitu. Diego Leon lebih parah lagi, lebih mentah lagi. Lo mau masang Dalot di sana yang kita udah lihat dia bermain 5-6 tahun gitu-gitu aja, atau memaksakan Mazraoui jadi back kiri, nggak bisa. Makanya gue sempat kesel banget kenapa MU justru malah melepas Alvaro Carrera ke Benfica dan akhirnya sekarang ditebus oleh Madrid. Ya walaupun memang sebenarnya klub asalnya dari Real Madrid, tapi MU punya chance untuk menebus kembali dengan harga yang murah, tapi dia lebih milih mendatangkan Doku dari Lecce, mediocre sekali dan bahkan papan bawah, dan juga Diego Leon. Terus juga banyak opsi lainnya yang harusnya bisa diekspor, ternyata dia lebih memaksakan, yaitu memilih mengambil seorang Dorgu. Gue nggak balik lagi ke Dorgu. Di sisi kanan pun juga ada tipikal inverted yang menggunakan kaki kirinya, jadinya nggak ada crossing-crossing yang jalan. Jadi gue nggak bisa menilai Sesko cukup banyak, tapi memang menurut gue dua hal ini beriringan. Supply yang nggak dapat, Sesko-nya sendiri gue bilang ya halfback juga, karena kalau lo ngomongin dia di Bundesliga, sebagus apa sih track recordnya, nyetak 20 gol aja enggak dalam 2 musim kan, nyetaknya hanya belasan gol hanya di Bundesliga. Jadi sebagai striker tajam pun, dibilang tajam pun ya nggak tajam-tajam amat. Dan cara dia ngontrol bola mental-mental, cara dia first touch untuk passing one to one tuh kadang kepelanan, kadang kekencengan, cara dia bergerak untuk lari akselerasinya cukup lambat. Ya banyak lah tadi yang gue lihat, melihat dia jauh lah untuk bisa melihat Sesko nyetel sama MU. Masih mungkin butuh waktu 6 bulan kali, itu pun juga nggak ada jaminan karena dengan kondisi rekan-rekannya juga nggak bisa memberikan bola yang enak sama dia, dianya juga belum bisa nyetel. Ini menurut gue
masih is a long way to go Sesco untuk bandingin sama Gyökeres atau even yang baru harga lebih mahal. Gue sempat ketawain ini harga lebih mahal lagi Nick Woltemade. Jadi ada teman ternyata Nick Woltemade langsung ngegolin di pekan pertama. Jadi ya menurut gue pressure is on you, bebannya adalah untuk Sesco. Ini akan membuat dia dihantui sampai beberapa bulan ke depan sampai dia ngegolin. Itu pun juga nggak ada jaminan karena ngegolin satu bukan menjadi akhir dari atau happy ending buat dia. Karena dia striker pasti akan ditunggu bebannya minggu per minggu. Ya, lagi-lagi skema 3-4-3-nya Amorim tidak bekerja dengan baik ketika menghadapi laga-laga yang penting seperti ini. Apakah evaluasi yang harus diberikan kepada Amorim? Udah nggak bisa 3-4-3, nggak mau berubah. Seperti apa kurang lebih masa depan Amorim bersama Manchester United menurut lo? Oke, yang terakhir, Jo, pertanyaan masih yakin dengan 3-4-3 Amorim? Enggak. Jadi kalau mungkin banyak yang ngomong soal 3 back, 4 back, it's not about the formation menurut gue. Jadi memang 3-4-3-nya Amorim ini sangat naif menurut gue. Gue baru lihat tim di saat defense dia bermain dengan 3 back, 3-4-3, tapi nge-stretch. Jadi sangat mudah diisi oleh para pemain lawan di half space-nya yang ruang-ruang kosong di sekitar tengahnya menuju pertahanan. Dan itu selalu dilakukan. Dengan mungkin, gue mungkin ngelihatnya harapannya adalah mereka dengan jumlah orang seadanya, walaupun kadang-kadang sering kalah jumlah juga, ketika mereka bisa merebut bola, mereka berharap mereka punya lebih jumlah di saat direct ball transisi counter attack. Tapi masalahnya berapa kali mereka punya chance seperti itu, dan ternyata backnya City juga hari ini bermain bagus. Jadi gue nggak bisa melihat masa depannya kalau Amorim nggak mau berubah. Gue nggak ngomongin hanya soal formasinya. Kalau dia tetap mau main 3-4-3 atau 3-5-2, menurut gue nggak masalah. Tapi yang diubah adalah approach-nya. Ketika lo defense, lo harus bermain lebih compact. Ketika lo naik, lo juga nggak bisa langsung bermain sangat tinggi karena lo tahu back-back lo, Maguire, Yoro masih berantakan. Menurut gue yang paling solid ya sejauh ini ya De Ligt. Itu pun De Ligt kelihatan masih shaky di saat bermain dengan teman-temannya yang belum menjanjikan. Ditambah dengan di kiri Dorgu, Mazraoui menurut gue masih belum belum terlalu solid juga kayak seperti sebelum dari cedera. Jadi ya 3-4-3 ini sangat berantakan. Ditambah dalam skema Amorim 3-4-3 ini dia membutuhkan gelandang yang benar-benar punya mobilitas tinggi, punya kemampuan untuk defense, punya kemampuan untuk memulai serangan, build up, dan juga pastinya punya ini, otak dan visi. Dan menurut gue, Casemiro yang sekarang udah lewat dari prime-nya, jadi ya dia sudah tidak bisa memimpin dari sisi gelandang tengahnya atau DMF-nya. Bruno bukanlah posisi DMF atau CMF. Dia nggak punya mobilitas tinggi, dalam arti muscle ya. Maksud gue adalah gelandang muscle, gelandang yang bisa bekerja kotor juga, tapi satu sisi juga smart thinker dan juga fast thinker. Menurut gue Bruno itu adalah pemain yang harus diberikan free roll, kebebasan, bukan menjadi pekerja keras di gelandang sentral itu. Karena menurut gue yang paling penting dalam memulai build up serangannya skema Amorim, termasuk juga transisi bertahannya Amorim, adalah gelandang tengahnya yang mumpuni. Dan sejauh ini menurut gue MU belum ada satupun yang firm menempati posisi gelandang tengah dalam skema 2 gelandang itu pun udah sangat fragile karena 2 lawan gelandang 3 atau gelandang 4 pasti kalah jumlah, dan itu tidak dibantu dengan skema yang compact dari winger-wingernya MU. Ini yang membuat akhirnya gua nggak bisa ngeliat MU jauh ke atas atau nggak akan kemana-mana seperti yang gue bilang di awal musim dengan pembeliannya nggak dapetin gelandang DMF ataupun kiper bagus. MU nggak akan jauh kemana-mana, apalagi kemarin dapat Lamens. Itu gue sempat bilang gue nggak ngerti logika manajemen MU memilih Martinez dibandingkan Lamens. Gue nggak ngerti logikanya di mana. Ya mungkin itulah logikanya juga mendatangkan Bayindir, Onana dan juga pemain-pemain lainnya yang akhirnya menjadi mistransfer atau flop transfer. Dan ya kalau Amorim nggak mau ngerubah dan tetap keras kepala, ya mungkin kita akan melihat MU sampai paruh musim akan terus ada di posisi seperti ini, posisi 15, 16 mendekati zona degradasi, dan
ya nggak kaget gue kalau pada akhirnya ada evaluasi dari fans, dari juga manajemen, dan akhirnya kekerasan kepala Amorim ini membuat dia antara harus dipecat atau resign karena mungkin udah terlalu stres dengan pressure-nya dan tekanan untuk merubah filosofinya atau apapun itu. Sulit lah untuk melihat Amorim bisa stay kalau misalkan dia tetap kekeh dengan filosofinya, bukan cuma ngomongin jumlah skemanya, tapi adalah approach-nya dalam 3-4-3-nya. Itu aja nih, good luck di sana. Oke, makasih. Kita ketemu lagi Senin depan. Ya, dan sekarang kita masuk ke takeaways dari Manchester City di laga ini. Kemenangan 3-0 ini merupakan sebuah revelations buat gue karena sesuatu yang tidak bekerja selama beberapa pertandingan terakhir, bahkan paruh kedua musim yang lalu, itu terlihat kembali di laga derby ini. Itu adalah kemampuan counter pressing dari Manchester City. Karena memang secara filosofi, Pep Guardiola bilang tiki taka atau ball possession itu not just for the sake of ball possession, tapi juga bagaimana sesering mungkin mendapatkan dan memenangkan bola kembali untuk memulai serangan balik dan mendistribusikan serangan-serangan yang berbahaya di daerah 2/3 lawan. Nah, ini yang kembali terlihat karena golnya tercipta dengan skema itu. Ya, takeaways yang kedua adalah penampilan Donnarumma yang cukup mengesankan dari sisi penyelamatan. Ada beberapa kali Donnarumma berada di posisi yang tepat, melakukan pergerakan yang tepat, dan memberikan rasa aman. Itu yang membuat sepertinya pertahanan Manchester City penampilannya itu cukup membaik, karena dari sisi magnitude keeper yang menjadi penyelamatan terakhir, itu sebuah sosok yang cukup mumpuni. Itu membuat akhirnya pemain-pemain muda seperti Kusanov juga tampil cukup percaya diri, dan akhirnya bisa mematikan pergerakan Dorgu dan juga Mbeumo gitu. Nah, ini beberapa hal yang layak di-highlight pada kemenangan Manchester City. Dan sekarang kita akan lanjut ke takeaways dari Chelsea. Itu dia tadi ulasan tentang Manchester Derby, hasilnya bersama Panji Suryono. Sekarang kita lanjut ke hasil dari pertandingan yang lain. Itu adalah Chelsea. Ada 3 takeaways yang bisa kita ambil dari hasil imbang Chelsea kontra Brentford. Yang pertama, itu adalah kurangnya kedalaman atau ada gap kualitas kedalaman dari sisi Chelsea, baik itu dari first team dan dengan pemain cadangannya. Ada sedikit perbedaan yang memang secara opsi juga harus ditambah, karena melihat dari pertandingan melawan Brentford kemarin ada sedikit gap yang jauh yang harus diisi oleh skuad asuhan Enzo Maresca jika mereka memang ingin menjadi title contenders. Ya, ada 2 pemain baru yang diberikan kesempatan tampil sebagai starting 11 oleh Enzo Maresca menghadapi Brentford. Itu adalah Buono Net yang baru didatangkan dari Brighton dan juga Jorel Hato yang masuk menggantikan posisi Cucurella sebagai bek kiri. Dan beberapa pemilihan ini itu terlihat tidak berjalan dengan baik sehingga Chelsea tertinggal di babak pertama, dan itu memaksa Enzo Maresca harus membuat beberapa pergantian. Terutama dari sisi bek kiri, di mana kelihatan sekali Jorel Hato itu masih butuh waktu untuk beradaptasi dan menerjemahkan peran Cucurella di dalam gaya permainan Chelsea, terutama dalam role dalam membantu menyerang maupun pada saat mengcover ketika Chelsea mendapatkan counter attack atau fast break gitu. Nah, secara khusus ternyata juga dari sisi kedalaman ini bermasalah karena tentunya kita semua tahu Liam Delap itu masih harus menepi selama 2 bulan. Kemudian dipanggilnya kembali Mark Yu juga belum menjadi sebuah opsi yang mungkin bisa menjadi jangka panjang sebagai starting 11 di mata Enzo Maresca. Dan Enzo Maresca menjelaskan setelah pertandingan jika memang ada permasalahan kondisi kebugaran dari sosok Joao Pedro yang dalam kualifikasi Piala Dunia bersama Brazil itu tampil dalam 2 pertandingan, sehingga dia sebenarnya tidak dalam kondisi yang fit. Dan Maresca menjelaskan jika Joao Pedro bahkan meminta untuk tidak dimainkan melawan Brentford. Namun dia juga menyatakan jika memang dia melihat kemampuan untuk menjalani pertandingan satu demi satu ketimbang mengantisipasi kedatangan Bayern Munich ya, atau harus bertandang ke Bayern Munich pada hari Selasa di ajang Liga Champions. Jadi dia memutuskan untuk tetap memainkan Joao Pedro yang di babak pertama tampil sebagai ujung tombak, namun tidak mendapatkan suplai-suplai karena memang Buono Net dan beberapa sayap Chelsea itu belum mampu mencari chemistry dan juga kerjasama untuk bisa mendobrak pertahanan Brentford, sehingga membuahkan substitution yang akhirnya dipilih oleh Maresca dan akhirnya memainkan Cole Palmer yang memberikan dampak yang luar biasa dan menarik Joao Pedro kembali ke nomor 10, kemudian memainkan Tyreek George sebagai striker yang akhirnya membuat
kebuntuan itu juga mampu dipecahkan. Ya, takeaways yang kedua dari hasil imbang Brentford melawan Chelsea itu adalah betapa jelasnya jika saat ini Moise Caicedo merupakan defensive midfield dengan performa paling top di Liga Inggris. Selain tentunya mencetak 1 gol yang begitu luar biasa, yang membuat Chelsea sempat unggul 2-1 sebelum akhirnya disamakan kembali oleh Brentford, kita juga melihat seperti apa jika Brentford sangat berhati-hati dan meregards Moise Caicedo sangat tinggi. Kalau kalian notice di babak pertama, bahkan Thiago, pemain depan dari Brentford, itu melakukan man marking sepanjang 45 menit yang membuat Caicedo itu agak sedikit kesulitan karena memang di cover oleh beberapa pemain sekaligus dan diberikan tugas kepada Thiago untuk melakukan man-to-man marking. Itu mengindikasikan betapa berbahayanya peran dari seorang Caicedo terhadap nyawa permainan Chelsea. Setelah dilakukan beberapa perubahan substitution di babak kedua yang membuat akhirnya Caicedo bisa sedikit lebih bernafas dan bergerak mencari ruang karena sudah ada Cole Palmer, sudah ada Tyreek George, sudah ada beberapa pemain lain yang akhirnya bisa menjadi opsi seperti Cucurella kembali dimasukkan di babak kedua, membuat link up play, membebaskan seorang Caicedo dan akhirnya mencetak gol yang sangat spektakuler. Dan inilah beberapa statistik, membuat 4 kali intersepsi, 1 gol yang luar biasa. Dan ini bisa dibilang Caicedo dipastikan akan menjadi pilar utama untuk Chelsea bisa berbicara banyak pada musim ini. Oke. Takeaways yang ketiga adalah tentunya siapa lagi kalau bukan wonderkid dan starboy kita, Alejandro Garnacho yang membuat debut. Sebenarnya ada positif, ada negatifnya. Positifnya sebenarnya tusukan dia sempat mengawali gol Chelsea, ya, walaupun bukan assist direct. Namun yang di-highlight justru adalah bagaimana dia switch off, kehilangan fokus di menit-menit terakhir, menit 91 akhirnya Brentford mampu menyamakan skor karena Garnacho tidak follow up, ya, pemain yang coming from behind dan harusnya menjadi role-nya dia menutup pemain tersebut. Nah, ini yang banyak sekali di-highlight oleh beberapa pandit yang membuat kembali lagi Garnacho menjadi sorotan, ya. Ini bisa bilang mix debut namanya. Ya, meskipun demikian kita harus fair karena dia hanya dimainkan selama 11 menit. Tentu tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang pemain untuk memberikan dampak saat memberikan 11 menit untuk bermain. Kita lihat seperti apa di pertandingan-pertandingan berikutnya. Semoga ini bisa menjadi opsi berbeda yang diperkenalkan oleh Enzo Maresca untuk bisa membuka kunci pertandingan-pertandingan yang memang dirasa cukup berat. Oke? Dan sekarang kita masuk ke tetangga Chelsea. Tentunya masih ada Arsenal, ya. Arsenal sekarang memiliki opsi-opsi pemain yang berbeda yang membuat mereka sedikit lebih sulit ditebak seperti gaya mereka musim-musim lalu gitu. Dengan mendatangkan begitu banyak pemain baru, kedalaman yang sangat-sangat bagus di mana ada 2 pemain yang memiliki kualitas sama di setiap posisi, itu membuat Arsenal memiliki dinamika baru dalam menghadapi dan mempersiapkan pertandingan berdasarkan siapa lawannya. Ini di-highlight secara khusus oleh Mikel Arteta terkait khususnya kerjasama antara Eze, Gyökeres, kemudian Noni Madueke yang juga tampil cukup signifikan. Itu membuat Arteta meng-highlight betapa ada chemistry baru yang tercipta, ada hubungan baru yang tercipta, dan secara hasilnya itu membuat permainan dari Arsenal lebih sulit diprediksi. Seperti musim-musim sebelumnya, mungkin memang beberapa lawan dari Premier League sudah mulai membaca cara-cara permainan Arsenal. Dan dengan adanya kombinasi antara Gyökeres, kemudian ada Eze, ada Noni Madueke, ada Zubimendi, itu membuat adanya dimensi berbeda, kerjasama berbeda, pergerakan juga yang berbeda, yang meng-highlight akhirnya Arsenal lebih sulit untuk dibaca ketika menghadapi lawan-lawan yang sudah memprediksi dan melakukan low block terhadap Arsenal. Ya, ada sebuah revelations dan berita positif juga tentunya di laga kemarin saat Arsenal menang besar 3-0 atas Nottingham Forest. Itu adalah kemunculan Noni Madueke yang konsisten selama 2 pertandingan terakhir, mampu memberikan imbas. Meskipun dia belum mencetak gol maupun assist, tapi pergerakan-pergerakan dan juga kerja kerasnya itu bisa membuat situasi berbahaya kerap terjadi, ya. Dan ini cukup ironis karena dalam proses kedatangannya sebenarnya nama Noni Madueke ini sempat ditolak oleh fans Arsenal sampai ada petisi untuk menggagalkan transfer dari Madueke. Nah, ini membuat dirasa oleh Madueke sebuah quote-unquote revenge, ya, untuk bisa membuktikan dirinya bahwa sebenarnya dia pantas mengenakan seragam Arsenal. Saat diwawancara setelah pertandingan, Madueke menyampaikan jika penting untuk mempertahankan rasa percaya diri bahwa Anda bisa mengambil bola dan mencetak gol sendirian. Wah, edan banget Madueke, ya. Sebagai sayap Anda membutuhkannya, yaitu rasa percaya diri itu. Namun, kami punya banyak pemain berkualitas, jadi penting bagi saya bisa menemukan mereka
dalam artian bisa link up play dengan pemain lain sembari mempertahankan gaya permainan saya. Nah, ini memang lagi angin segar Madueke di timnas Inggris bagus. Kemudian di laga terakhir, 2 laga terakhir juga cukup oke dalam menjadi deputi dari Bukayo Saka gitu, dipasang di kiri ya nggak jelek lah, dipasang kanan lebih bagus lagi. Ini mungkin fans Arsenal mulai merasa oh ini bukanlah sebuah investasi bodong ya. Jadi itu kalian tahu berkat apa? Karena gue udah tumpengin ya di episode pertama itu halftime show di mana gue dan Justin itu gue sampai bawa tumpeng. Itu memberikan sebuah energi baru kepada Noni Madueke sehingga akhirnya dia tampil terengginas. Bosa ditunggu untuk orderan tumpeng yang lain dari fans-fans yang lain yang mungkin pemainnya lagi bapuk bisa masuk di kolom komentar. Ya, masih dalam suasana hasil dari Derby d'Italia. Tentunya sekarang perhatian tertuju kepada Christian Cifu yang sedang mendapatkan tekanan begitu luar biasa dari banyak media. Dan satu hal yang menjadi kontroversi adalah itu beredarnya video di mana terlihat seolah-olah Marcus Thuram, pemain dari Inter Milan, bersama adiknya, yang keduanya sebenarnya mencetak gol pada malam itu, Khéphren Thuram, terlihat tertawa bersama setelah kekalahan Inter Milan atas Juventus di Derby d'Italia. Dan ini langsung ditanyakan dan dikonfrontir oleh para wartawan lewat Gazzetta dello Sport itu seperti apa reaksi dari Cifu saat melihat video tersebut. Dan Cifu langsung menjawab juga seketika, dia bilang, saya tidak melihatnya, tuduhan terkait video Marcus tertawa bersama Khéphren. Saya tidak paham konteksnya, saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi mari kita berhenti membuat kontroversi. Itu yang disampaikan oleh Christian Cifu yang memang sedang berada dalam pressure yang sangat-sangat tinggi setelah 2 kekalahan terakhir menjabat sebagai pelatih utama Inter Milan. Ya, namun Cifu terlepas dari tekanan bertubi-tubi dan kritikan, dia melihat ini situasinya sebenarnya berbeda karena secara level teknis Inter mendominasi di laga Derby d'Italia dan dia menyampaikan, saya rasa penampilan dan karakter tim cukup positif, sayangnya ada momen di pertandingan 10 menit terakhir di mana kami tampil kurang baik. Kami datang mengambil inisiatif bermain dengan karakter, namun sayang sekali kita tidak mengira jika kita membutuhkan sesuatu perubahan taktik di akhir pertandingan yang akhirnya membuat Inter kembali kebobolan. Yang disampaikan oleh Christian Cifu, boleh internisi bergabung di kolom komentar apakah kalian sepakat dengan Cifu sebenarnya ini hanya masih butuh waktu atau memang sudah patut ada suara-suara evaluasi karena melihat apa yang ditampilkan oleh permainan di Derby d'Italia kemarin. Ya, itu dia hasil dari Derby d'Italia dan juga Derby Manchester sudah kita ulas sedalam mungkin. Tentunya kalian kemarin menyaksikan kedua derby tersebut pastinya di video ya. Kalian harus support terus video bersama gua yang memiliki kode unik untuk kalian bisa extend langganan menonton video. Tentunya dengan paket tertinggi akan mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke Lucky Spin untuk kita bagikan jersey bertanda tangan pemain Liverpool ya. Buat kalian yang tidak mau ikutan Lucky Spin juga tidak apa-apa, mau ikutan yang paket biasa aja juga bisa, langsung klik yang link yang ada di pin komen dan juga deskripsi untuk kalian bisa berlangganan dengan diskon khusus dari Hanif Thamrin ya. Untuk itu kita harus support karena ada beberapa pemain berikutnya yang akan kita wawancara berkolaborasi bersama video. Ya, dan itulah tentunya episode hari ini, Football Morning Show. Dan as always, my friend, have a lovely day.